Oke, saya mengajak kita semua berdoa ya. Maaf tadi suara Pak Riki agak kecil, jadi saya kurang bisa mengikuti tadi instruksinya. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami boleh bertatap muka melalui Zoom ini. Kami sangat bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun kami terpisah oleh tempat, tapi kami berkumpul di udara, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau kiranya yang hiburkan, yang lemah boleh mendapatkan kekuatan baru, yang sakit disembuhkan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Kau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang sebenarnya disampaikan, kiranya memberkati kami semua. Roh Kudus Engkau yang menjamah hati kami. Kami bersyukur kami mulai semua demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menolong kami semua. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat siang, saudaraku. Mohon maaf kalau ada back sound, ada yang lagi khotbah juga, ya karena rumah saya dikelilingi oleh beberapa masjid, ya. Jadi saya juga rajin mendengarkan khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya senang sekali boleh bertemu lagi bersama kita semua, wajah-wajah yang saya kenal. Ya, walaupun mungkin kita sudah 2 tahunan kali ya, nggak jumpa ya, 2 tahun, ya 2 tahun udah mau 3 tahun. Tapi anyway, saya percaya pasti kalau Tuhan izinkan sejauh ini berjalan, masa-masa ini seperti ada seorang mentor saya, seorang hamba Tuhan di Semarang berkata, masa pandemi ini adalah masa di mana ada banyak hal yang tidak menentu terjadi, tapi itu baik untuk menggoncangkan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, menggoncangkan apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita sedang diuji, hati kita sedang dimurnikan, ya. Ada orang-orang yang digoncang supaya disadarkan juga ada. Ya, jadi kita nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu saja yang kita perlu yakini. Nah, saudaraku, saya mau ajak kita lihat beberapa kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita tetap kuat di masa yang sukar. Ya, karena saya merasa hal ini perlu bagi banyak anak-anak Tuhan, pesan yang perlu disampaikan buat kita semua. Nah, saya sepertinya harus membagi khotbah ini, pengajaran ini dalam 2 bagian, karena memang ada 6 poin harusnya, tapi sepertinya kita hari ini kebagian 3 poin saja dulu ya. Nah, saudaraku, saya ingin mulai dengan Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, saya ingin memberikan sedikit komentar buat ayat ini buat kita semua. Kita baca sama-sama, kita kalau ada ayat ini, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Efesus 6 ayat 10. Kita tahu Efesus 6 ayat 10 itu bicara tentang kelengkapan senjata Allah. Ya, kita hafal itu. Tapi itu dimulai dengan ayat 10-nya adalah ada sebuah perintah, hendaklah kamu kuat ya di dalam Tuhan. Jadi kita menjadi kuat itu memang kita berdoa Tuhan beri kami kekuatan. Tapi di sisi yang lain kita harus mengambil keputusan. Ya. Kita harus mengambil keputusan. Ini penting, Saudara. Ya. Sangat penting untuk kita mengerti bahwa menguatkan hati kita. Sama seperti pada waktu Ziklag dibakar, perkampungan camp daripada Daud dan keluarganya dan pasukannya pada waktu mereka pergi berperang untuk orang Filistin, tapi perkampungan mereka diserang, ya. Waktu mereka pulang, mereka lihat kampung mereka terbakar dan keluarga mereka sudah dibawa pergi. Daud itu pasukannya marah dan Daud itu mau ditimbuk batu. Tapi di situ Daud itu dia seorang pemimpin dan dia menguatkan hatinya. Jadi saudaraku, kita mau jadi kuat atau nggak kuat itu sebenarnya peran kita itu sangat besar untuk kita menguatkan hati kita. Ya, ada banyak orang mengatakan di mana kekuatan Tuhan? Di mana?
Kok Tuhan nggak beri saya kekuatan? Kok saya lemah? Kok saya begini? Kok saya begitu? Jadi cenderung dia menyalahkan Tuhan jadinya, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, saya ingin ajak kita betul-betul paham bahwa memang ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Bagian kita adalah kita mengambil keputusan untuk kuat. Selanjutnya, ketika kita mengambil keputusan untuk kuat, Tuhan akan mengalirkan kekuatan dalam kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, nah ini dia, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan mengandalkan kekuatan diri kita, tapi di dalam kekuatan Tuhan. Tapi harus dimulai dari keputusan kita dulu. Ya, apakah kita tetap mau punya pengharapan di dalam Tuhan atau tidak? Ada banyak orang merasa putus asa, putus harapannya, sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri, untuk mencari pelampiasan dalam kemarahan, mencari pelampiasan dengan bermabuk-mabukan, mencari pelampiasan dengan menjatuhkan diri di dalam dosa, berbuat dosa. Ya, ada orang kayak begitu. Udahlah, udah sekalian jatuh, sekalian basah aja semua. Sekalian api ya terbakar aja, udah biarin hidup saya hancur-hancur dah sekalian. Ada orang seperti begitu. Kita mungkin waktu counseling kita pernah dengan ada orang yang berkata seperti itu. Ya, ya udahlah, ada tanggung lah gitu. Nah, ini adalah sebuah keputusan, kita mau kuat atau tidak. Nah, saudaraku, di dalam kita menjalani hidup, kita tahu dan kita sudah pengalaman, ya mungkin slide-nya boleh dimatikan, kita sudah tahu, kita sudah pengalaman bahwa kesukaran dalam hidup itu akan terus datang dalam kehidupan kita secara bergelombang, nggak akan pernah selesai. Saya berkata begini bukan dalam rangka mengutuki, bukan, saudaraku, tapi memang kenyataan hidup kan begitu. Ya, selalu ada masalah, ada konflik dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, diri pribadi aja orang konflik. Saya siapa? Apa yang harusnya saya lakukan? Kemana saya harus melangkah? Saya hidupnya buat apa? Tujuan hidup saya apa? Cita-cita saya apa? Kok saya punya cita-cita tapi nggak kesampaian? Apa saya salah? Apa? Ada orang sendiri jadi minder, takut, cemas, khawatir. Dalam diri sini ada banyak konflik. Belum lagi konflik dengan keluarganya. Ya, kemarin sebelum saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta sini, barusan kejadian ada berita bahwa salah satu om saya akan dimasukkan ke dalam panti jompo. Jadi ini adiknya mami saya. Nah, mami saya langsung protes. Terus adik perempuan yang lain ya itu juga protes kepada anak-anak daripada om saya ini. Apa mereka nggak sanggup? Kenapa? Kenapa orang tua harus dimasukin panti jompo? Dan terjadi ya diskusi hangat, berdebat dan sebagainya. Ya, kalau saya bilang tolong jangan ya lepas dari masalah kekeluargaan dan sebagainya, jangan langsung menyalahkan anak-anaknya juga. Berarti sepupu saya ya. Kita nggak paham kondisi mereka dan mesti duduk dengarkan sama-sama dulu. Ya, jadi ada problem, saudaraku. Dalam keluarga juga seperti begitu. Ya, ya puji Tuhan akhirnya batal rencana itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi istilahnya, maksud saya jangan kita gampang kemudian langsung mengangkat sebuah situasi seperti itu problem yang berat dan kemudian sudah langsung ada omelan keluar, marah-marah keluar dan sebagainya, tanpa kita mendengarkan duduk perkaranya seperti apa. Ya, konflik dalam keluarga bisa seperti itu. Ya, di dalam hubungan pertemanan kita dengan rekan kerja kita, di dalam hubungan dalam pelayanan, ya di sekolah, kuliah, ya urusan bisnis, usaha, ya di gereja, di pelayanan persekutuan, di mana saja, di mana kita hidup. Kita nggak bisa bilang, oh di gereja itu kan semua rohani, pelayanan kan semua baik, harusnya. Dan kalau begitu muncul konflik, kita kadang-kadang naif gitu, saudaraku. Kaget gitu. Kok di gereja bisa sih konflik kayak begini? Ya, padahal kalau kita mengerti definisi gereja, gereja adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna yang sedang belajar kebenaran firman Tuhan. Sedang berpindah dari manusia lama menjadi manusia baru. Jadi kalau di dalam gereja ada konflik, ada persoalan, itu sebenarnya hal yang wajar, saudara. Karena kita memang kumpulan orang-orang yang belum sempurna. Betul tidak? Jadi kalau kita kaget, kok begini sih? Orang gereja rohani kayaknya pelayanan semua, kenapa harus ribut kayak gini-gini?
Ya memang ada batasannya, harus ada pengendalian diri. Dan kita punya idealisme, it's good, dan memang ada pengajaran firman yang harus kita praktekkan. Tapi kalaupun terjadi konflik, tolong jangan kaget. Karena memang dalam hidup ya memang akan terjadi gitu. Ya, lepas dari segala idealisme kita. Ya. Jadi saudaraku, sekali lagi jangan ragukan bahwa persoalan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, besar atau kecil persoalannya, banyak atau sedikit, akan selalu ada. Tidak akan ada habisnya. Selama kita hidup, saudaraku, saya percaya nggak bisa kita doa sama Tuhan. Tuhan kalau bisa, jangan ada masalah dalam hidup saya. Ya, saudaraku, kita nggak bisa doa begitu. Ya, karena persoalan akan selalu ada. Tapi yang perlu kita doakan ya kita tetap kuat di tengah masalah. Ya, kita ambil keputusan, Tuhan saya mau kuat, Tuhan tolong beri saya kekuatan. Nah, seperti itu kita berdoa harusnya. Ya, nah satu-satunya tempat di mana kita nggak mau ada masalah ya kita udah tahu tempatnya. Ya, di tempat peristirahatan terakhir. Namanya saja tempat peristirahatan terakhir. Benar-benar istirahat dah di sana. Ya enggak, saudaraku. Ya, jadi kalau kita berdoa, Tuhan, saya udah capek dengan semua masalah yang ada. Nanti Tuhan akan bilang, yakin udah selesai. Ya, yakin udah mau selesai. Ya, yakin udah mau dipanggil pulang. Ya, saudaraku. Nah, lebih dari semua kesukaran, masa sukar yang kita hadapi dalam hidup ini, yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan respon. Ya, respon, tanggapan kita, respon. Respon ini berhubungan dengan attitude kita, sikap kita. Ya, waktu saya kemarin waktu saya di Kalimantan, ada ponakan saya udah umur berapa ya, 20-an, 30-an kali. Ya, tapi masih single, perempuan, kembar dua-duanya. Dan mereka sama-sama bikin usaha, ya. Mereka bikin tempat makan murah gitu, saudaraku. Tapi mereka cerita, ada sangat banyak persoalan dari sejak pembelian, pengolahan, tapi yang paling banyak itu adalah masalah karyawan. Ya, dan mereka cerita, aduh dengerinnya lama sekali. Nggak ada habis-habisnya cerita, 1 jam, 2 jam, wah dengerin mereka curhat, ya aku gini, 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 ku. Ya, kuku itu panggilan bahasa keknya buat om. Ya, ya aku gini, 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 gini cerita, ya Kim, ada istri saya, Kim, gini, 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 wah cerita-cerita. Saya dengernya senyum-senyum aja. Ya, ujung-ujungnya saya bilang, tapi yang penting, memang ya begitulah kalau bangun usaha, itu resiko, saya bilang. Ya, tapi lebih senang kan, karena kamu kan bebas kemana-mana, waktunya tidak terikat. Iya sih, kelebihannya dia terus cerita lagi. Ya, tapi ujungnya jangan pernah menyerah, betul nggak? Iya. Ya, jadi ujung kesimpulan setelah dengerin mereka 2 jam lebih cerita, ujungnya yang penting jangan pernah menyerah ya. Ya, katanya. Ini saudaraku, kita mau bagaimanapun persoalan di dalam kita yang sedang kita hadapi, yang kita jalani, ya kita perlu memberikan respon yang tepat. Ya, nah seperti yang dikatakan di dalam firman tadi di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 tidak ada di slide, nggak usah dibuka. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, saudaraku, di situ dikatakan Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus. Kamu telah menerima Kristus. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus. Karena itu, ya, karena apa? Karena kita telah menerima Kristus. Kristus ada di dalam hidup kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sangat menarik, saudaraku. Jadi kita menerima Kristus, berarti kan Kristus ada di dalam kita. Terus Paulus menuliskan, karena itu, karena kamu sudah menerima Kristus, Kristus ada di dalam kamu harus tetap di dalam Dia. Saudara ingat Yohanes 15? Yesus bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah.
dan buahmu itu banyak. Tinggallah di dalam aku. Ya. Jadi apakah ketika kita menghadapi berbagai persoalan ini akan membuat kita mengeluarkan Kristus dari hidup kita, atau kita keluar dari Kristus? Ya, atau kita tetap di dalam Kristus. Itu keputusan, saudaraku. Ya, itu keputusan. Ya, ada orang-orang yang ketika menghadapi persoalan akhirnya mereka menyerah. Mereka menyerah, ya. Kemarin saya lihat di berita kemarin, ya, ada yang berpindah. Ya, apa namanya? Kita tahu ya, mantan anggota apa namanya, majelis apa sih, DPR kali ya, yang kemudian dia kena kasus sogokan yang kita tahu, ya kemudian kemarin dikatakan bahwa dia sudah berpindah ya kepercayaannya, keyakinannya. Kita tahu berita itu karena ada di berita nasional. Jadi ada orang-orang yang menyerah dengan apa, persoalan. Mereka nggak bisa hadapi apa namanya tuh, nggak kuat menghadapi, dan mereka keputusannya lemah, ya, dan mereka memilih untuk menyerah. Makanya perkataan ini penting, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Itu sebuah perintah, itu sebuah keputusan yang harus kita ambil. Ya, apakah kita tetap mau melangkah di dalam Tuhan? Apakah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, atau kita akhirnya menyerah, ya saudaraku. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, ya akhirnya nanti kita akan melihat ujungnya ada di mana. Ujungnya ada di mana. Ya, hidup ini saya sering bilang tidak seperti sprint, lari jarak pendek, tetapi hidup itu seperti maraton, lari jangka panjang. Ya, jadi selama lari itu kita mesti pinter. Ya, ada seorang teman kakak saya, dia seorang dokter spesialis onkologi, obgyn, ya spesialis kandungan, dan dia suka berlari, dan dia suka ikut lomba lari, suami istri, ya, dan dia membutuhkan banyak latihan. Dia sebelum ikut lomba dia banyak latihan. Hampir setiap hari dia ada kesempatan pagi-pagi dia akan apa namanya terus berlatih. Kenapa? Karena next dia bilang kami sudah daftar lomba di Bali katanya. Terus next dia lari lagi di mana. Jadi saudaraku, kita harus banyak sekali berlatih ya, supaya ketika kita berlomba seperti tulisan Paulus katakan, mari kita berlomba. Kita siap, saudara. Tapi sebelum kita betul-betul ada di dalam perlombaan itu, kita perlu berlatih. Semuanya ini adalah proses. Ya, latihan-latihan yang kita jalani itulah persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Supaya kita semakin lama, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak latihan dengan persoalan-persoalan yang kecil, seperti Yesus katakan kan, kamu setia dalam perkara yang kecil. Ya, nanti kamu akan terima perkara yang besar. Sama, saudaraku. Persoalan-persoalan kita hadapi juga persoalan-persoalan kecil, kecil, kecil. Lama-lama kan makin besar. Dulu saya ingat banget waktu saya pertama kali, waktu awal-awal saya ikut Tuhan, ya, awal-awal saya ikut Tuhan, terus satu kali om saya suka sharing-sharing ya, dia senang sekali ikut persekutuan doa. Terus dia satu kali pulang persekutuan dia bilang, wah sampai rumah dia langsung suka cerita, wah apa yang dialami Ayub itu luar biasa. Coba baca kitab Ayub dah, apa yang dia alami, begitu mengerikan sebetulnya. Anak-anaknya mati, harta bendanya semua habis, dia kena penyakit. Wah, betapa menderita sebetulnya. Ayo mari kita berdoa supaya kita tidak mengalami apa yang Ayub alami. Wah, waktu itu saya masih lahir baru, masih baru percaya Tuhan. Saya kemudian bukannya dikuatkan, malah saya jadi ketakutan. Ah iya benar juga ya. Wah, saya baca kitab Ayub, wah jadi semakin ketakutan. Sampai akhirnya saya bertemu di dalam Tuhan, kemudian saya belajar sesuatu, saudaraku. Tenang, kalau sampai kita mengalami apa yang Ayub alami, itu berarti Tuhan anggap kita sudah sanggup untuk menanggungnya. Kalau, tapi pertanyaannya, kita sudah mencapai level seperti itu belum? Jadi kita nggak perlu khawatir.
Amin, saudaraku. Karena Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, tidak akan melebihi batas kemampuan atau kekuatan kita. Ya, nah karena saya punya pengertian yang baru, yang benar, jadi saya nggak takut lagi. Kalaupun memang harus mengalami, ya ada batasan-batasan di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi saudaraku, semua persoalan yang datang itu untuk menolong kita sebenarnya, menguji kita. Sama seperti suku-suku yang ditinggalkan di Israel itu, Tuhan katakan ini keturunan daripada generasi Musa, Yosua, di bawah-bawahnya lagi mereka nggak pernah perang. Makanya Tuhan izinkan ada suku-suku yang tinggal supaya orang-orang Israel ini bisa berlatih berperang. Karena zaman itu memang zaman barbarian ya, zaman kerajaan itu memang perang sana sini. Ya, dan karena keturunan-keturunan di bawahnya itu mereka udah nggak pernah perang, jadi Tuhan sengaja tinggalkan ada suku-suku bangsa yang lain supaya mereka itu jadi sparring partner. Ya, nah itu maksud Tuhan kepada orang-orang Israel. Sama masa-masa kita sekarang juga Tuhan akan terus izinkan kita mengalami berbagai persoalan untuk melatih kita. Slide, saya minta tolong tampilkan ayat Ayub pasal 23 ayat 10. Tujuannya apa? Ya, di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan karena ia tahu jalan hidupku. Ya, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu dia. Supaya apa? Supaya hidup kita itu timbul seperti emas, dipermuliakan oleh Tuhan. Satu lagi, jadi di dalam persoalan itu ada kesempatan. Di dalam Ester pasal 4 ayat 14 itu dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ini waktu Mordekai kasih tahu Ester, ayo kamu harus bantu bangsamu, kamu harus tolong orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi sebelum Ester memberikan jawaban, dia tahu Ester tuh takut juga. Nah, itu sebabnya Mordekai bilang begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini diam saja, bagi orang Yahudi tetap akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tuhan akan pakai orang lain kalau kamu tetap berdiam diri. Tetapi perhatikan, engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Jadi Mordekai dia bilang, kalau kamu nggak mau tolong orang-orang Yahudi ini, nanti pasti Tuhan akan tolong. Tapi jangan-jangan kamu dan kamu akan binasa juga. Nah, siapa tahu, kata Mordekai, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Kan mereka lagi krisis tuh. Mereka mau genosida, mereka mau dibantai orang-orang Yahudi ini. Nah, Mordekai bilang, mungkin justru untuk saat seperti ini, ketika kita lagi krisis, lagi kejepit, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, kan ini banyak gadis-gadis sedang berebut nih posisi untuk jadi ratu. Ya kan? Nah, Mordekai bilang, siapa tahu dalam posisi seperti ini, di tengah persoalan seperti ketika kamu berani melangkah, ketika kamu berani membela bangsamu, justru kamu akan memperoleh posisi ratu. Jadi di tengah persoalan, di tengah kesukaran, di tengah krisis, ya bagi orang-orang Chinese, huruf krisis di dalam huruf Mandarinnya itu digabungkan dari dua kata. Ya, jadi di situ ada masalah, tapi di sisi lain ada arti juga. Kata yang kedua adalah kesempatan. Ya, itu huruf Chinese-nya, huruf Mandarinnya. Sama seperti Daud. Daud itu mulai terkenal ketika dia berhadapan dengan Goliat. Di situ namanya mulai diangkat oleh Tuhan. Betul tidak? Ya, Yusuf mengalami persoalan. Ya, ketika Firaun nggak bisa menerjemahkan mimpinya. Ya, jadi ada kesempatan bertahap. Yusuf itu menghadapi persoalan-persoalan mimpi, kemudian ada lagi sekarang yang lebih besar, dan itu kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi sebelum itu latihan-latihan dulu, ya kemurnian daripada Yusuf dan sebagainya, sampai akhirnya ketika Firaun bermimpi dan nggak bisa diartikan, di situ kesempatan Yusuf datang. Ya, sama seperti Nebukadnezar juga bermimpi. Ya, yang lebih gila lagi dia nggak mau ceritakan mimpinya apa. Ya, tapi di situ kesempatan besar. Ya, karena persoalan sangat besar, siapa yang bisa menceritakan mimpi? Mimpi aja nggak tahu apalagi artinya. Ya, tapi di situ Daniel berdoa, Tuhan kasih tahu, dan ketika Daniel bisa solve problem itu, Daniel diangkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi di tengah persoalan mesti ada solusinya, ada kesempatan yang datang. Ya, dan kata kuncinya adalah ketekunan dan kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita juga tekun untuk bertahan, mengambil keputusan untuk tetap kuat, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, sekali lagi, mari kita ambil keputusan untuk sejak awal kita ambil keputusan sekarang, bukan nanti.
Sekarang, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, saya tidak akan berputus asa di dalam menjalani hidup ini. Susukar apapun, sesusah apapun. Ya, ketika kita menghadapi persoalan keuangan mungkin, ketika kita menghadapi sakit penyakit dan sebagainya, ya, saya lewatin itu saudaraku dengan keluarga. Ya, dan saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ya, jadi ada orang-orang yang menyerah ketika kesukaran datang dalam hidupnya. Nah, saya berharap kita jangan pernah menyerah. Ya, bukan hanya kita kuat bertahan 1 tahun saja, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau 30 tahun, enggak. Sampai akhir hidup kita. Mari kita ambil keputusan bahwa saya nggak akan pernah menyerah. Ya, bersama dengan Tuhan. Saya mau menaruh kepercayaan saya, iman saya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang baik. Ya, walaupun situasi yang datang tampak buruk, tapi saya percaya Tuhan itu pasti punya maksud yang baik. Amin, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, dalam menghadapi berbagai persoalan ini, bisa saja kita menjadi lelah, ya. Lelah secara fisik, emosi kita, mental kita, atau secara rohani juga kita lelah. Dan kita bisa nggak mengalami kelemahan? Bisa. Bisa ketika ada situasi yang jauh dari harapan kita, ketika ada sesuatu yang tidak terduga. Ya, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi kuat, bukan berarti kita nggak akan dihantam persoalan. Kita pasti, ya. Dan bukan berarti kita nggak bisa jadi lemah atau kita menjadi apa istilahnya? Kadang-kadang kita bisa mengalami kekecewaan dan sebagainya. Bisa. Tetapi karena kita sudah ambil keputusan untuk tetap kuat, ya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Nah, itu sebabnya kita perlu menolong diri kita. Ya, menolong diri kita bagaimana? Saya ingin menyampaikan bahwa mari kita belajar membangun ada 6 kebiasaan. Ya, ada 6 kebiasaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan seminar motivasi, pembicara motivasi si ini. Bukan. Dasar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita membangun kebiasaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap menjadi pribadi yang kuat. Ya, yang pertama adalah kita menjaga hidup kita tetap bersih, saudaraku. Ya, menjaga hidup kita tetap bersih. Saja kita baca 2 Timotius 2 ayat 21, 2, 3, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, ayat ini sangat mempengaruhi hidup saya. Kenapa? Saudara perhatikan kata kerjanya. Jika seorang menyucikan dirinya. Kita berdoa, Tuhan kuduskan saya, sucikan saya. Itu betul. Doa yang tidak salah. Tapi harus diingat bahwa kita punya keputusan. Sekali lagi keputusan. Di awal saya katakan kita harus mengambil keputusan untuk menjadi kuat. Ya, di sini saya katakan kita harus mengambil keputusan untuk menyucikan diri. Makanya poinnya adalah kita harus menjaga hidup kita. Oh Tuhan, saya jatuh dalam dosa moral. Kok Tuhan nggak jaga saya? Sorry saudaraku, kita harus ambil keputusan. Ayub berkata, aku menjaga mataku dari anak darah. Ya, maksudnya terhadap perempuan-perempuan muda. Jadi kita yang harus mengambil keputusan untuk menjaga hidup kita tetap bersih. Kita harus ambil keputusan untuk menjaga, menyucikan hidup kita. Untuk menjadi kudus itu keputusan kita. Tuhan akan menolong, dia akan menyucikan kita. Bisa mengerti maksud saya ya? Jadi di satu sisi kita punya keputusan, kita punya tindakan ya dari diri kita, ada strong will ya dari diri kita sendiri untuk saya mau menjaga hidup saya. Sama seperti saudara, misalkan saya nggak suka pedas. Istri saya jagoan pedas. Jadi kalau kami makan dibagi 2. Ya. Dia kalau kami pergi ke tempat makan bakso, saya akan makan siomay bakso, maksudnya bakso tapi dikasih sambal kacang. Tapi nggak pedas. Pedas paling dikit. Istri saya tahu sendiri kan kalau orang makan bakso. Itu sambal sampai
sampai seperti lahar gunung meletus, saudaraku. Ya, saya pikir kamu sedang menyiksa diri, enggak. Ini justru kenikmatannya katanya. Saudaraku, kenikmatan buat dia itu siksaan buat saya. Tapi saya mengambil keputusan menjaga lidah saya dan perut saya, saudaraku. Apa yang saya lakukan? Ya saya nggak akan kasih cabai, saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Keputusan saya untuk saya tidak menjamah itu sambal itu. Kenapa? Karena saya lakukan, saya akan menyakiti diri saya sendiri. Ya saya akan pulang, kemudian perut saya sakit, saya akan buang-buang air dan sebagai lidah saya akan tersiksa selama setengah jam, selama 1 jam. Ya, dan saya akan makan sambil menderita dan dan berderai air mata. Ya, apa yang saya bisa nikmati makan kayak begitu? Saya seringkali bilang sama dia, apa sih yang kamu nikmati? Ya, saya kalau makan sambal begitu, air mata keluar, ingus saya keluar, bisa penuh dengan ini wajah saya basah semua. Ya, nah, itu saya. Jadi apa yang saya lakukan supaya saya bisa menikmati makanan saya? Saya menjaga diri saya dari sambal-sambal itu. Sama, saudara. Kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak berdosa, melakukan dosa. Amin. Ya, jangan kita jatuh ke dalam dosa moral. Bergaul dengan orang-orang yang selalu suap menyuap, sogok menyogok, ya, atau bohong ikut-ikutan bohong dan sebagainya. Enggak. Saudaraku, penyucian akan membawa kita menerima hal-hal yang baru daripada Tuhan. Sebaliknya, hal-hal duniawi itu akan membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tuh benci kalau kita bersahabat dengan dunia. Ya, kalau kita hidup dalam kedagingan. Nah, kita sudah belajar dari firman Tuhan di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah firman Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyucikan orang dulu sebelum memakai mereka. Tuhan itu selalu menuntut supaya orang itu mengambil keputusan untuk menjadi kudus. Saudara ingat nggak waktu Musa pada waktu dia berhadapan dengan semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Istilah saya semak yang berapi, ya, semak-semak yang berapi, tapi tidak terbakar, ya, saudaraku. Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana kamu injak itu adalah kudus. Dan Musa ketika mau datang kepada Tuhan, dia harus tanggalkan. Itu artinya apa? Kita menanggalkan, melepaskan apa yang tidak kudus. Tuhan katakan tanggalkan dan kamu mendekat. Gitu. Gideon ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dan setelah dia minta tanda, dia ingin dipakai Tuhan. Apa yang dia lakukan pertama? Dia hancurkan patung-patung Baal. Amin, saudaraku. Itu yang harus dilakukan. Ya, dan banyak contoh lain lagi, saudaraku. Nah, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar memilih, oh dia bertalenta, ada orang bertalenta hebat, ya. Kemudian Tuhan akan pakai orang-orang yang punya bakat yang hebat. Enggak hanya seperti itu. Saya percaya Tuhan mau pakai, tapi yang lebih daripada sekedar talenta atau bakat, Tuhan itu menguji hati. Dia cari orang-orang yang mau dipakai Tuhan, yang mau hidupnya murni, bersih, bebas dari kedagingan, keduniawian, yang mau membebaskan diri mereka dari dosa, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi di tengah kesukaran kita, apapun yang situasi yang kita hadapi, ya ingat Yusuf di dalam perbudakan, dia tetap menjaga dirinya bersih. Amin. Dia bekerja sebaik-baiknya kepada tuannya, dia layani dengan setia. Potifar, ya. Tapi di tengah kesukaran hidup sebagai seorang budak, ketika si tante Potifar menggoda dia bilang enggak. Bagaimana saya bisa berbuat kejahatan yang begini besar kepada Tuhan? Luar biasa loh. Makanya Tuhan tuh terus menyertai Yusuf dan kemudian membuat apapun yang Yusuf lakukan itu berhasil. Sebagai budak, Tuhan belum bebaskan dia, saudaraku. Ya, jadi kita lihat bahwa kita perlu ya untuk mengambil keputusan untuk hidup benar, ya supaya kita bersih, kita kudus, ya jangan bohong, jangan curang, jangan terlibat sogokan atau tawaran atau godaan apapun juga, supaya apa? Kita menjaga hidup kita kudus, ya bersih. Kalau kita mandi bersih kan enak rasanya, segar, betul nggak? Kita bersemangat dan begitu, saudaraku. Saya percaya pada akhirnya kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik dan kita akan terima mahkota yang kudus daripada Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua,
Kita menjaga mata kita tetap terbuka. Ya, ketika kita mengalami masa yang sukar, sangat mudah mata kita itu berfokus pada diri kita sendiri, berpusat pada diri kita sendiri. Manusiawi nggak, saudaraku? Manusiawi, saya katakan. Sangat manusiawi. Di tengah masa sukar atau ketika kita menghadapi persoalan, kita berpikir tentang persoalan-persoalan pribadi kita. Ya, kita fokus pada kebutuhan diri kita sendiri, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak-anak kita, saudaraku. Ya, kita menjaga persediaan untuk masa depan. Jadi pokoknya apa-apa tuh kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Ya. Nah, saya katakan bahwa salah satu hal yang paling disalah mengerti ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kata tentang visi. Ya. Ada banyak orang berkata, oh berapa pentingnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk jadi visioner supaya kita itu bisa lihat ke depan. Ya, dan kita harus belajar untuk membaca tanda zaman, kita harus lihat ke depan. Saudaraku, saya nggak pernah menemukan ada ayat yang seperti itu, yang mendukung kita harus seperti begitu. Ya, apakah kita dituntut untuk jadi seperti dukun? Dukunnya kadang-kadang lihat ke depan, ramalannya salah, betul nggak? Ya, dan sebenarnya dukun itu mengutuki. Kalau ada yang mengatakan dukun bisa meramal, sebenarnya bukan. Dia mengutuki kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, ini menurut kesaksian dari seorang mantan dukun. Ya, nah, saudaraku, dengan perkembangan zaman yang luar biasa seperti sekarang, ya, dengan perubahan-perubahan yang sangat amat cepat. Ya, kemarin saya berangkat dari Singkawang ke Pontianak karena bandara ada di Pontianak. Perjalanan itu sekitar 3 jam, 4 jam, saudaraku. Nah, cerita-ceritalah dengan sopirnya. Ya, sebelum saya tertidur ya. Karena berangkatnya harus subuh, saudaraku, untuk ngejar pesawat pagi. Jadi saya berangkat jam 2 pagi. Nah, waktu awal duduk ngobrol-ngobrol lah. Wah, ngobrol sampai hampir 1 jam. Terus dia cerita, wah kitanya sekarang 4G, udah mau 5G, wah sopir loh. Tapi ya karena ya dia suka baca-baca berita ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Indonesia baru mau 5G. Padahal dalam hati saya mau bilang 5G belum ada di. Dia merasa dia sudah 5G karena kuota banyak terkuras. Saya dalam hati saya mau bilang kesian juga ya, 5G belum ada di Kalimantan. Jakarta aja belum semuanya 5G. Cuma saya biarin aja, biarlah. Saya bilang, iya di Cina aja udah 6G, saya bilang. Wah, lebih terkuras lagi katanya kuotanya. Kecepatan luar biasa perkembangan zaman. Ya. Dulu kita bisa buat visi perusahaan atau organisasi itu 10 tahun, 5 tahun. Ya, 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20 tahun. Oke. Tapi saudaraku, saya ketika belajar dan mendengarkan seorang hamba Tuhan, Craig Groeschel namanya, dia seorang pendeta baptis di Amerika. Jemaatnya sekitar 3-4 tahun yang lalu saja sudah 70 ribuan. Sekarang mungkin sudah 100 ribu lebih. Punya waktu itu sudah 40 gereja cabang. Ya, dia salah satu pendeta yang pertama-tama memakai satelit untuk dia memberikan pengajaran. Kalau saudara tahu aplikasi YouVersion, Alkitab YouVersion yang sekarang banyak dipakai oleh generasi kita anak-anak muda sekarang, yang sangat komplit dan bisa di-download gratis, itu gereja ini yang mengeluarkan. Ya, dan dia sebenarnya sempat ditawarin, Pak, aplikasi ini mau berbayar nggak? Dan kalau mereka berbayar, saudara, waduh, keuntungannya sangat luar biasa. Tapi dia bilang tidak, ini harus dibagikan gratis. Semua anak-anak Tuhan harus menikmati di seluruh dunia. Hari ini yang download sudah, kalau nggak salah, sudah 200 juta lebih orang pakai aplikasi ini. Ya. Nah, Craig Groeschel mengatakan, dulu saya bikin visi gereja 10 tahun. Tapi karena pergerakan sangat cepat, perubahan zaman sangat cepat, saya majukan 5 tahun. Tapi saudara mau tahu katanya sekarang udah nggak bisa. Saya hanya bisa bikin visi gereja, paling jauh itu 2 tahun. Tapi rata-rata saya harus memperbarui visi itu sekarang per tahun katanya. Ya, kenapa? Karena perubahan zaman itu sangat luar biasa. Ini salah satu hamba Tuhan yang sangat mengikuti perkembangan zaman, dan dia makanya khotbah-khotbahnya, pengajarannya dan gereja itu sangat menjawab kebutuhan, dan ada banyak orang yang ditolong, ya. Dan dia sangat bermurah hati. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur 105 ayat 4, ya, boleh buka slide-nya, situ katakan apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan, yang tadi udah benar, ya. Nah, terjemahan The Message ya mengatakan ayat yang sama, Mazmur 105 ayat 4, tapi terjemahan lain mengatakan,
Jagalah supaya matamu tetap terbuka memandang Tuhan. Pandanglah pekerjaannya, tetaplah berjaga-jaga untuk kehadirannya. Ya, perhatikan bahwa visi di sini maksud saya bukanlah visioner. Tetapi bagaimana visi kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan, harus peka kepada Tuhan. Harus menjaga mata kita mampu itu melihat Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan seperti bagaimana? Seperti domba itu lihat gembala, saudaraku. Ya. Jadi saya katakan bukan kita berjalan bersama dengan Tuhan, enggak, tapi kita ikut Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Ya, sama seperti domba ikut gembala. Ya. Jadi itu sangat penting, saudaraku. Mata yang terbuka, yang visioner itu mata yang terbuka artinya apa? Kita lihat Tuhan. Jadi kita nggak cuma bicara, oh saya lihat ke depan masa depan. Bukan. Lebih daripada itu sangat penting untuk kita belajar melihat Tuhan artinya apa? Kita belajar sense, merasakan bahwa dan kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu memang bersama dengan kita. Dia Immanuel, dia hadir dalam hidup kita setiap hari, setiap saat bersama dengan kita. Amin. Ya. Dan saya akan percepat yang ketiga, terakhir saudaraku. Bagaimana kita memiliki hati yang bersyukur. Ya, hasil penelitian mengatakan bahwa emosi yang paling sehat dalam hidup manusia, dalam hati manusia adalah bersyukur. Ya, dan Tuhan hanya pakai orang yang bersyukur. Tuhan tidak akan pakai orang yang tidak mau bersyukur. Ya, jadi Alkitab akan mendorong kita untuk berkata seperti pemazmur Daud yang berkata, "Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Jadi kita mengambil keputusan untuk bersyukur, bukan mengeluh, bukan menggerutu, saudaraku. Ya, nah ada banyak orang dalam hidupnya menjadi burn out, menjadi hangus, menjadi lemah. Ya, ketika dia pekerjaannya atau pelayanannya, aduh bosen, gini-gini terus, aduh suasananya gini, aduh pekerjaan, aduh bebannya, aduh. Jadi kita akhirnya karena kita mengeluh, karena kita menggerutu, akhirnya lama-lama burn out. Burn out apa? Kita hangus, kita terbakar. Kita kemudian menjadi lemah dan kemudian mundur. Ya, jadi saudaraku, kalau kita mengeluh, kita akan menemukan 1001 alasan untuk kita mengeluh. Bisa sangat kreatif kita jadinya. Ya, dan ketika kita mengeluh, energi kita akan bocor, saudaraku. Kekuatan dalam diri kita akan bocor. Seperti air yang mengalir, saudaraku. Ya, di bak mandi kita ada yang bocor, habis airnya, saudaraku. Nah, sama. Kalau kita mengeluh, mulut kita, ya, hal-hal yang negatif keluar dari mulut kita. Kita mengkritisi, kita mengeluh. Kalau mengkritisi pasti sudah ada mengeluh. Sudah pasti kita lihat ada sesuatu yang negatif, ada yang kurang, saudaraku. Ya. Jadi kita sekarang hidup dalam dunia yang hancur karena dosa. Jadi wajar kalau ada ketidaksempurnaan. Ada wajar ada banyak persoalan terjadi, termasuk di dalam pelayanan. Ya, saudaraku. Jadi itulah saya ingin akhiri, saudaraku, mengucap syukur itu sebuah keputusan, itu sebuah pilihan. Ya, kita bisa memilih untuk mengucap syukur, kita bisa memilih untuk mengeluh. Mana yang kita mau ambil? Ya. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, senantiasa. Jadi di sisi lain, mengucap syukur juga merupakan bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa pada akhirnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kita sedang ada di tengah kesukaran. Ya, mungkin kita hadapi persoalan. Betul. Saya katakan bukan kita menyangkali, tidak. Tapi ketika kita mengucap syukur di dalam persoalan kita. Di dalam ya, bukan untuk ya. Itu beda. Jadi di tengah persoalan kita, saya mengucap syukur Tuhan. Sama seperti Yunus, saya mengucap syukur di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan. Kan tidak melepaskan dia dari perut ikan, enggak. Tapi dia mengucap syukur di dalam. Ya, saudaraku. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, kekuatan daripada Tuhan akan mengalir dalam hati kita. Ketika kita mengucap syukur. Ya. Dan sukacita itu adalah buah dari pengucapan syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberikan kekuatan dan bentuknya itu dalam bentuk sukacita. Pelan tapi pasti saudara akan merasakan sesuatu yang masuk dalam hati kita. Ya. Jadi sekali lagi mengucap syukur ya, menurut seorang hamba Tuhan, Chris Mesak, dia katakan itu akan mengalahkan perasaan yang negatif. Yang kedua, itu akan mengalahkan situasi. Yang ketiga, itu akan meningkatkan semangat kita. Mengucap syukur. Itu akan sangat luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi ini 3 dulu, saudaraku. Ya, memang banyak. Ya,
Saya berpikir nanti next ada kesempatan, Tuhan izinkan, saya akan bagikan 3 lagi sisanya. Ini menjadi sebuah kebiasaan. Slide terakhir. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 kebiasaan yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama itu adalah kita menjaga hidup kita tetap bersih. Ini jadikan kebiasaan. Ya, yang kedua kita menjaga mata kita terbuka, kita memandang kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi apapun juga. Saya percaya hidup kita akan menerima kekuatan yang luar biasa. Kadang-kadang kita nggak paham, tapi kalau kita lakukan apa kata firman Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya kembalikan.